Shalom jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Yang ada di rumah-rumah, boleh terus bersama kita, boleh lambaikan tangannya. Shalom buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan selalu ada buat kita. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah hari ini. Kita bersyukur di minggu ketiga di bulan Desember. Tidak terasa ya, tinggal menghitung hari dan kurang lebih 2 minggu ya. Kita bersyukur kita akan melewati tahun 2021 dengan kasih Tuhan, dengan berkat Tuhan, bahkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita, biar fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama akan bacakan Mazmur 91. Kita berkatakan dengan iman kita. Saya hitung 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya dari keselamatan daripadaku. Katakan sama-sama, amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang membawa korban syukur kami ya Tuhan, penyembahan kami, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Bahkan sebentar lagi Tuhan, tinggal menghitung hari bahkan minggu. Tuhan Yesus, kami melewati tahun 2021 ini Tuhan, dipenuhi dengan sukacita yang besar, dipenuhi dengan kasih yang lebih lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau hadir dalam ibadah ini, memenuhi setiap hati kami ya Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat-berkat, pulang dengan jawaban dalam setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mari kita berdoa syafaat, mari kita berbahasa roh. Ora basika batakara batakara basikiara labora labasikara labara 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 labara. Ora bapa patakaya saka papa takara labara 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 labara. Ora bapa takara labasikara labasikara labara labara labara. Terima kasih Tuhan Kau hadir di ibadah hari ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu turun atas kami ya Tuhan yang ada di gedung gereja MUGB Karet Kuningan Prasada Mansion maupun yang di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu yang menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata ya Tuhan. Untuk itulah kami bisa beribadah Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Di GBI Karet Kuningan ya Tuhan, Kau ya pilih ya Tuhan, gereja yang Kau pilih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir ya Tuhan. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara. Ora bata karala basaka pata kata pata kapata kapara basaka pata karala basike PPT kapata kaya suka pata. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Turun atas 17.000 pulau yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau lindungi Tuhan. Engkau lindungi seluruh penduduknya. Engkau lindungi Tuhan. Engkau kasihi, Engkau sayangi ya Tuhan. Bukan dari malapetaka, dari banjir bandar, dari tanah longsor Tuhan, dari gempa bumi Tuhan, dari gunung Merapi ya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas negeri kami, Engkau yang berdaulat atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia menjadi bangsa pilihan-Mu Tuhan yang diberkati Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Kami percaya Indonesia Tuhan adalah genggaman tangan-Mu Tuhan. Indonesia tetap kuat Tuhan. Indonesia tetap kuat Tuhan, menjadi bagian dari kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Kota Jakarta Tuhan. Ya Tuhan, perlindungan-Mu juga turun atas kota kami ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh penduduknya Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang takut Tuhan, orang yang benar. Berkati juga pemerintahannya Tuhan, Mbak Anies ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berikan hikmat untuk mengelola memimpin kota Jakarta, sehingga kota kami Tuhan semakin baik Tuhan dari hari ke hari, semakin indah ya Tuhan, penuh dengan persatuan kesatuan ya Tuhan, penuh dengan kemakmuran ya Tuhan, diberkati ya Tuhan, dibebaskan Tuhan dari penyakit sampar Tuhan, dibebaskan dari krisis ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau bawa dalam doa untuk daerah kami yang kami kasih daerah Karet Kuningan Tuhan. Di mana gereja-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas daerah Karet Kuningan Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera-Mu turun atas daerah Karet Kuningan. Berkati, berkati, berkati seluruh penduduknya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Berikan kemakmuran ya Tuhan. Supaya tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati daerah ini Tuhan menjadi subur, Tuhan menjadi damai, Tuhan menjadi indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga bawa dalam doa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Ora batakaralabasika batakaralabu. Ora baralabalabalabalabalabalabalabalaba. Ora bababatakaralabasikaralabasaka batakaraba. Kami bawa dalam doa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Gembala Sidang kami Pak Niko ya Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Berikan otoritas dan wibawa ya Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru ya Tuhan untuk menuntun hamba-Mu secara pribadi maupun umat yang digembalakan dipimpinnya ya Tuhan. Untuk masuk di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk masuk dalam penuntasan amanat agung. Untuk masuk di dalam penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Untuk masuk di dalam kemenangan demi kemenangan. Untuk masuk di dalam pengangkatan ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan ilahi, perlindungan Tuhan, perlengkapan senjata rohani ya Tuhan. Oh terima kasih juga kami berdoa untuk Bapak Karayon kami Tuhan, hamba-Mu Pak James Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, berikan hikmat di dalam memimpin rayon 1A. Sehingga rayon 1A bisa berkembang ke kanan kiri, diperluas Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Kebangunan rohani terjadi di rayon 1A Tuhan. Juga kebangkitan generasi Rebia Tuhan terjadi di rayon 1A ya Tuhan, di bawah kepemimpinan hamba-Mu. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk Gembala GBK Red Kuningan hamba-Mu Pak Rio Tuhan. Kau sudah pilih Tuhan yang memperlengkapi dengan senjata-Mu. Tuhan memberi kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, berikan sayap burung Raja Wali Tuhan sehingga bisa melintasi badai topan Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus seperti kaki rusa Tuhan yang berjejak di bukit batu Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan di dalam memimpin GBK. Berikan perlengkapan senjata-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan GBK Red Kuningan akan diperluas Tuhan, akan menuntaskan amanat agung Tuhan, terjadi penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala kul. Tuhan berkati gembala-gembala kul Tuhan untuk memperkuat mesbah keluarga ya Tuhan, untuk mempersatukan keluarga ya Tuhan. Pakai Tuhan kul-kul ya Tuhan, pakai ketua-ketua kul ya Tuhan, pakai ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu ya Tuhan yang besar ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau lawat kul-kul, Engkau lawat. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, Pastor Ari Nugroho Tuhan. Kau urapi ya Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus, biar hikmat daripada-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan Tuhan Yesus lewat hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup ya Tuhan, yang akan menghidupkan umat-Mu yang mendengarnya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang hidup itu Tuhan, yang akan menyembuhkan umat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang akan membuat kami semakin kokoh, semakin kuat iman kami, semakin intim, semakin kenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat GBK Red Kuningan yang Kau kasih Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sayangi Tuhan. Tuhan jagai seperti biji madu. Tidak ada yang kekurangan Tuhan. Yang lemah Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang putus asa Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan yang luar biasa. Kau akan pimpin terus Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Mari bangkit Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan, wuh. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Boleh katakan kanan kirinya, Tuhanku, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat. Boleh katakan kanan kirinya, Tuhanku, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat. Yes. Haleluya. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang indah, yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Meskipun musuh di depanku, rintangan mengharang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu raba di kiriku, beribu raba di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu Engkau bersamaku.
kita yang dahsyat, amin. Saya percayalah kita yang dahsyat. Yang percaya Allah yang dahsyat, mana tangannya? Katakan sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan lebih lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi katakan dengan imanmu, katakan bertuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Katakan amin. Allah kita sungguh dahsyat, dan kita harus katakan itu setiap hari Bapak Ibu. Kita akan melewati tahun ini dengan sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama. 2, 3. Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pengajaran dari The Voice of Pentecost, sambil kita juga mendengarkan firman Tuhan. Kita semua bersiap. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad 5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Mass atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasih-Nya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja.
Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini
tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Shalom, Bapak dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami diberi beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih untuk waktu-waktu ini. Kami akan mengakhiri bulan Desember ini ya Tuhan. Terus Engkau tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami, agar kami boleh melakukan semua kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak jika Tuhan, saya sampaikan tema khotbah hari ini adalah rumahku, gerejaku. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Saya akan bacakan ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan kepada dengan perintah Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian
Aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Puji Tuhan. Rumahku, gerejaku. Dari pembacaan Alkitab dari Hagai 1 tadi ayat 1 sampai 14, kita melihat sesudah melewati masa pembuangan 70 tahun di Babel, Raja Koresi atas kehendak Tuhan mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke tanah mereka. Dan kepulangan bangsa ini terjadi dalam 3 kali di bawah pimpinan 3 tokoh yang penting, yaitu Ezra, Nehemia, dan Zerubabel. Ketika tokoh ini memiliki misi yang berbeda. Imam Ezra pulang untuk membangun kembali kerohanian orang-orang Yahudi. Si pegawai istana Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Si pegawai istana Nehemia ini untuk membangun tembok Yerusalem. Dan kemudian Zerubabel sang bupati mempunyai misi membangun kembali bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Nabi Hagai, Zerubabel mendapat firman yang secara tegas mengecam. Mengecam siapa? Mengecam sikap bangsa Israel atau Yahudi yang mendahulukan pembangunan rumah mereka daripada bait Allah. Saudara dikasih Tuhan, kediaman Allah adalah bangunan rohani. Memiliki beberapa karakter luar biasa sesungguhnya. Kalau kita menyadari bahwa bait Allah itu adalah saya dan saudara, rohani kita juga harus dibangun. Dari kisah ini, kita bisa melihat yang pertama, bahwa kita ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kita ini kawan, sekerja, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi. Dengan tentunya Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, kita harus tumbuh. Seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Menjadi tempat Roh Kudus. Dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru, dibangun dengan menyeluruh, rapi, dan terus berkelanjutan. Tetapi yang disayangkan, saudara dikasih Tuhan, adalah sebagian orang Kristen tidak mau secara aktif terlihat dalam proses pembangunan rumah Tuhan ini secara rohani. Mengapa? Karena tidak sedikit orang Kristen ini menganggap gereja hanya tempat pertunjukan, tempat ya seperti bioskop ya, hanya sekedar tempat kita mendengar firman, pujian penyembahan, dan tidak mau terlibat lebih lagi, hanya rutinitas. Tetapi jika di antara kita masih berpikir demikian, mari kita sama-sama berubah. Di tahun yang akan datang ini adalah tahun paradigma yang baru, tahun 2022 ditayangkan.
supaya pola pikir dan sikap kita berubah dan berpengaruh dan berdampak bagi lingkungan kita. Mari kita berpikir demikian. Dan kita harus bertobat. Seharusnya di dalam gereja, saya dan saudara di dalam ibadah membawa kita lebih dekat dengan Allah. Dan juga sesama tentunya. Sesuai yang Alkitab tulis dalam Ibrani 10 ayat 25, selama ini kita memang ibadah secara online mungkin ya, belum ada yang berani hybrid atau juga onsite. Tetapi kalau kita sudah melihat perkembangan dari COVID ini semakin membaik, mari jangan takut untuk datang kembali beribadah di rumah Tuhan. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati di sini, ya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan kata lain, ibadah itu adalah menumbuhkan iman kita kepada Allah dan persekutuan di antara orang-orang percaya dan membangun bait Allah yang sesungguhnya. Ada istilah, saya merasakan seperti suasana di rumah ketika ada di gereja ini. Atau ketika berada di gereja ini seperti saya merasakan suasana gereja kita ini berada di rumah gitu. Suasana di rumah seperti di gereja, suasana di gereja seperti di rumah. Alangkah indahnya dalam persekutuan yang seperti ini, Bapak dikasih Tuhan. Saudara, pembangunan bait Allah yang terlantar, ternyata pengaruhnya banyak sekali dalam kehidupan. Maka diingatkan di dalam kitab Hagai tadi, perhatikan keadaanmu. Saudara dikasih Tuhan, bukankah di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Pengaruh buruk apa sih yang ditimbulkan oleh bait Allah yang terlantar, saudara, dalam kehidupan orang percaya? Contoh, kalau di dalam gereja secara fisik saja, ketika kita tidak boleh berkumpul beribadah secara onsite, maka banyak gereja yang ditinggalkan kosong. Dan ternyata ketika tidak dirawat, saudara dikasih Tuhan, sudah banyak kotor, rusak, dan banyak alat-alat yang tidak berfungsi. Mungkin setahun 2 tahun ditinggal. Apalagi kalau secara rohani, Bapak dikasih Tuhan, pasti pengaruhnya sangat buruk sekali. Apa yang dikatakan oleh Hagai tadi? Yang pertama, merosotnya hasil usaha. Ayat ke-6a. Menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Jumlah yang ditabur harusnya menjadi berlipat ganda sebagaimana hukum tabur tuai. Namun, ternyata tidak demikian. Merosot hasil usahanya. Kita mengalami masa-masa yang sulit seperti ini. Pemasukan saudara, usaha saudara merosot. Pemasukan di gereja juga merosot, saudara dikasih Tuhan. Padahal kita mengharapkan banyak
tetapi hasilnya sedikit. Di dalam ayat 10, 11 dan 2 Haggai 2 ayat 18 dikatakan itulah sebabnya langit menahan hasilnya dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bayangkan, ini yang terjadi. Hasilnya bila tidak memperhatikan bait Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menahan langit dan bumi tidak terbuka berkat-berkatnya. Tentunya sebagai orang yang percaya kita tidak mau. Maka hari ini diingatkan kembali. Perhatikan hidupmu. Perhatikan waktu-waktumu bersama Tuhan. Perhatikan supaya langit terbuka kembali, supaya hasilnya tidak merosot kembali. Apabila kita memperhatikan bait Allah, supaya tidak terlantar, maka saya percaya kita akan dipulihkan kembali, Bapak dikasih Tuhan. Dampak yang kedua adalah kepuasan yang tidak pernah tercapai. Makan tidak sampai kenyang. Minum tidak sampai puas. Berpakaian tidak sampai hangat. Amsal 30 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, kalau kita tidak pernah memperhatikan bait Allah, ada rasa ketidakpuasan. Tidak puas. Bahkan hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang ingin meninggalkan Tuhan. Bisa saja itu hamba Tuhan, bisa itu kita semuanya berupa hal-hal yang menekan hidup kita, kemudian kita mulai patah semangat, undur. Tidak merasa puas. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau Tuhan itu adil, kalau Tuhan itu ada, di mana Tuhan? Masa seperti ini terus-menerus berlangsung? Kita ada di padang gurun, katanya. Saudara perhatikan keadaanmu. Saudara pasti akan dipuaskan ketika saudara memperhatikan kehidupanmu bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Dampak yang ketiga, saudara, adalah kalaupun ada banyak hasil tersebut, tentunya cepat berkurang. Upah yang diterima seperti disisihkan dalam pundi-pundi yang berlobang, tempat penyimpanan berkat kita seperti pundi-pundi bolong, dan kita memasuki banyak ke dalamnya tetapi tidak mendapatkannya kembali. Masukkan, hilang lagi, masukkan, hilang lagi. Seperti pundi-pundi kita bolong, bocor saudara. Bisa jadi ada pengeluaran tiba-tiba tak terduga di sana sini. Apabila kita tidak pernah perhatikan perintah-perintah Tuhan itu. Saudara dikasih Tuhan, ayat 9 dari Haggai 1. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku, katakan rumahku, yang tetap menjadi reruntuhan. Bahkan saudara, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Hasil yang dibawa pulang ke rumah dihembuskan Tuhan.
apa yang kita lakukan tidak pernah berhasil. Jadi, apa yang harus kita perbuat untuk menjadikan rumah masa depan kita ini? Perhatikan keadaan kita sekali lagi. Perbaiki rumah itu, rumah yang mana? Rumah rohani. Karena kita adalah bait Allah. Saudara dikasih Tuhan, pentingnya kita memiliki pengertian sebagai anak Tuhan tentang rumah rohani yang tetap untuk bertumbuh dengan baik, dengan benar. Bukan seperti kita tidak bertumbuh, bukan kita tidak punya rumah, kita seperti anak jalanan. Gereja lokal adalah rumah rohani kita. Untuk orang yang percaya bertumbuh dengan baik dan benar, di sana ada gembala. Gembala kul. Orang tua rohani, ada anak-anak Tuhan sesama tubuh Kristus, ada kakak adik rohani, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada guru, ada pengajar. Ada banyak orang-orang yang memperlengkapi. Tuhan memberikan gereja lokal sebagai tempat bertumbuh sekaligus tempat mendapat pelayanan, perlindungan dari segala kemungkinan yang buruk. Sebetulnya diingatkan oleh gembala pembina kita untuk terjadi pemulihan di sini dengan paradigma yang baru dalam pelayanan, dalam penginjilan, penatalayaan, diakonia, penggembalaan. Kita ulang, kita tata kembali saudara dikasih Tuhan. Apakah sudah benar kita berada melayani jemaat? Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga sudah melayani dengan cara yang benar. Paradigma yang baru membuat saya dan saudara akan mengubah. Di dalam rumah rohani orang percaya mendapat kelengkapan untuk bertumbuh, mendapat makanan rohani yang baik, pendidikan yang benar, dan juga peluang untuk berkarya, bahkan mendapatkan disiplin, memulihkan jika mereka menyimpang dari kebenaran, jika menyimpang dari jalan-jalan, pasti ada orang-orang di rumah rohani. Kita kembali dinasihati, diingatkan, diluruskan. Sayang, pada zaman sekarang tidak sedikit orang-orang percaya yang tidak mau terlibat pada satu gereja lokal. Mereka lebih senang, ya sudahlah kan sudah ada gereja online, ada gereja YouTube dan sebagainya, saudara. Mereka lebih memilih untuk menjadi simpatisan saja, sehingga mereka bisa sebebas-bebasnya untuk memiliki rumah-rumah yang mereka sukai setiap minggunya. Jika kita mau jujur, saudara, dan rendah hati, maka kita seharusnya mengakui bahwa orang percaya yang gereja lokalnya menjadi rumahnya akan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat bertumbuh secara rohani. Dibandingkan hanya sebagai simpatisan, dan gereja Tuhan adalah rumah rohani yang tempat memberi terang, damai sejahtera. Perhatikan kerohanianmu. Masih ingat Bapak dikasih Tuhan ayat dari Mazmur 15. Jadi siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud Tuhan. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku
tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara ingat kalau di padang gurun itu adanya bukan kebenaran, tetapi mintanya keadilan. Ya, tetapi kalau di kebun buah-buahan tentu ada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak menyebarkan fitnah, juga yang lidahnya ya tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Itulah orang-orang yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya, kata firman Tuhan. Ayo perhatikan keadaanmu, dan kita melakukan apa yang tertulis di dalam Mazmur tadi, ayat Mazmur 15 tadi saudara, ya, ayat 1 sampai ke 5. Saya percaya saudara tidak akan goyah. Saudara sudah melakukan kebenaran. Saudara, ketika saudara mengambil bagian dalam tubuh Kristus menjadi keluarga rohani, saudara menahan kita tidak mundur sesungguhnya. Ya, karena ada sahabat-sahabat rohani yang selalu siap, bersedia pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa kelemahan, ada masa-masa untuk undur. Kita harus keluar dari isolasi dan menjadi sebagian komunitas yang sehat. Ya, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ya dan sebagainya. Saudara, mari kita harus mengerti identitas kerohanian kita. Kalau di dalam paradigma yang baru, jangan sampai kita tidak mengerti. Kan orang tuh melihat sikap, tingkah laku orang percaya, orang Kristen itu kayak apa. Kalau orang Kristen masih suka berbohong, hutang tidak mau bayar, masih berbuat jahat, dan sebagainya, mereka akan menjadi syak dan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab itu, mari saya mengajak identitas kekristenan kita menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal, sama buruknya dengan menjadi manusia tanpa memiliki kewarganegaraan atau menjadi warga negara tanpa memiliki hidup atau memiliki KTP. Jadi Bapak dikasih Tuhan, selama ini mungkin engkau tidak pernah tertanam dalam gereja. Gerejaku, rumahku, rumahku, gerejaku. Saudara, kita dapat teman, kita dapat berusaha terlibat di dalam kehidupan yang lain dibandingkan kita dengan orang-orang yang lain. Tapi mari kita berusaha melibatkan orang lain juga di dalam kehidupan kita. Gereja kita adalah rumah kita. Saya tutup dengan Pengkhotbah 8 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Mari kita melihat diri kita masing-masing, mari kita perhatikan masing-masing. Tidak usahlah melihat orang yang lain. Mungkin kau berpikir, ya Tuhan, kenapa banyak orang yang baik cepat sekali meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Tetapi orang jahat masih saja bisa berbuat jahat.
Tetapi ingat saudara dikasih Tuhan, tadi di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 tadi ya. Saya percaya ada waktunya. Ada kesempatan sesungguhnya. Orang-orang yang berbuat jahat masih dikasih kesempatan hidup. Untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Untuk menerima keselamatan yang kekal. Tetapi saudara harus mengingat juga ya, bahwa orang-orang yang takut akan Allah, saudara akan beroleh kebahagiaan karena mereka takut terhadap hadirat-Nya. Jadi gerejaku rumahku, rumahku gerejaku, mengingatkan jemaat di tempat ini untuk kembali bersekutu, bergereja. Sudah dibuka onsite, ayo datang. Jangan kemudian sudah tidak mau, sudah terlalu enak secara online. Karena apa? Tidak mengeluarkan biaya transport, tidak mengeluarkan biaya pupur, listrik, dan sebagainya. Ke salon mungkin dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita, semangat kita. Saya mendorong semangat kembali untuk beribadah. Bertemu dengan orang-orang kudus. Mendengar, melakukan firman Tuhan. Menerima pengurapan dan hadirat Tuhan. Maka engkau akan selalu berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jamah Tuhan, di mana hati mereka berada saat ini. Mungkin mereka sedang lelah, mereka mengalami stagnasi, mereka sedang undur ya Tuhan. Mereka mungkin sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan hal-hal yang mereka lakukan hari ini, sehingga mereka melupakan rumah rohani mereka. Ampuni kami semuanya. Jamah hati kami. Pulihkan dan urapi kami kembali dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya kami bangkit kembali untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih, memberkati gembala, pengerja, semua jemaat. Jamah dalam nama Yesus Kristus. Kami bangkit, semangat dan dipulihkan kembali. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Pengumuman Ibadah Raya GBI Karet Kuningan Minggu 19 Desember 2021. Terima kasih kepada Pastor Ari Nugroho atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah Natal GBI Karet Kuningan diadakan pada tanggal 25 Desember 2021 dan dilakukan secara onsite dan online via aplikasi Zoom dimulai pada pukul 10 WIB dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Natal tahun ini adalah Natal pertama selama pandemi. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk bersama mengikuti ibadah dalam sukacita Natal. Ibadah Raya minggu depan hanya dilakukan secara online via aplikasi Zoom dimulai pada pukul 10 WIB dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini, dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua sudah diberkati firman Tuhan, amin. Ya, diingatkan untuk nanti Natal, kita boleh sama-sama hadir kembali di tempat ini. Kita akan bersuka cita merayakan Natal. Dan nanti untuk persembahannya ada di belakang, di kotak biru, Bapak Ibu bisa berikan. Kita akan tutup doa ibadah kita Bapak Ibu, kita bersatu. Kita boleh bangkit berdiri.
Ibu, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.